Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman goeser se-Nusantara. Jumpa lagi di channel Sarangbit, tempat berbagi informasi seputar sepeda dan dunia bersepeda. Pada malam hari ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara mengganti inner shifter pada drifter SRAM Apex. SRAM Apex ini kecepatan 1 kali 11 speed ya, sehingga drifter kiri ini hanya berfungsi untuk brake saja, dan drifternya itu ada di sebelah kanan. Nah ini kebetulan drifter SRAM Apex ini drifter brake-nya menggunakan brake hidrolis ya, brake hidrolis. Jadi ini nanti akan kita ganti inner kabel shifternya, sekaligus ini juga besok akan kita pasang kabel hidrolis karena ini mengalami pergantian. Cuma kita masih menunggu untuk kedatangan kabel hidrolisnya. Jadi malam hari ini saya akan memberikan tutorial tentang memasang inner kabel pada drifter SRAM Apex. Nah, untuk drifter kanan SRAM Apex ini sistem pemindahannya satu arah ya teman-teman. Sistem pemindahannya satu arah, jadi tuas ini ada dua tuas. Yang depan ini adalah untuk brake-nya, untuk pengereman brake hidrolisnya. Kemudian tuas yang belakang ini adalah pemindahnya. Jadi pemindahnya itu satu arah. Untuk menaikkan sprocket atau mengurangi kecepatan itu dengan menekan full penuh ya, ditekan penuh seperti ini untuk menaikkan sprocket atau menurunkan kecepatan. Sebaliknya untuk menurunkan sprocket dan meningkatkan kecepatan itu hanya perlu menekan setengah saja ya, menekan setengah saja. Nah, untuk mengganti inner kabel shifter itu sebenarnya tidak perlu melepas karet hoodnya ini ya, tidak perlu melepas karet hoodnya itu. Jadi teman-teman cukup membuka bagian belakang hood belakang ini sampai nanti terlihat bagian dua lubang ya di sebelah sisi dalam ya, karena ini bagian kiri sehingga tidak menggunakan inner kabel. Nah, yang di bagian kanan ini kenapa saya lepas karet hoodnya, karena akan kita lakukan juga penggantian untuk kabel hidrolisnya. Nah, di sini ada yang unik teman-teman, karena ini adalah brake hidrolis, karena ini adalah brake hidrolis, jadi di sini ada beberapa setelan. Ada setelan untuk tuas drifternya ini yang berhubungan dengan handle brake-nya. Jadi di sini ada 3 kecepatan. Untuk setelan ini adalah jangkauan antara ini ya, jangkauan antara handle shifternya ini dengan handle brake. Jadi ini memiliki 3 jangkauan setelan, 1, 2, kemudian jika saya putar lagi ya dia akan kembali. Ini yang nomor 2. Jadi ada 3 setelan. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menjaga jarak supaya pas. Ini kan ada renggang ini, jadi ini posisi ketika handle brake-nya seperti ini sudah posisi pas. Ini harusnya kita gunakan setelan ya seperti ini sehingga dia punya jarak yang sama. Nah, untuk setelan handle brake-nya sendiri, untuk setelan brake hidrolisnya sendiri, ini berada di tengah sini, di bawah, bagian bawah tengah-tengah antara
handle rem dengan drifter ini. Jadi ini kita tekan ke sana. Nah, di sini ada setelan untuk handle brake-nya, setelan jangkauannya itu. Setelan untuk jangkauan panjang pendeknya saat pengereman. Jadi ada di sini kanan dan kiri sama ini karena fungsinya untuk brake. Ini yang bagian kiri juga sama, ada setelan di bagian bawah di sini. Ini untuk setelan apa namanya? Setelan untuk prosentase pengereman seperti itu. Oke, ini saya lepas saja supaya nanti lebih mudah untuk memasang inner kabel, karena kebetulan juga akan kita ganti kabel hidrolisnya ya. Jadi untuk melepaskan drifter itu teman-teman cukup membuka karet hoodnya ini bagian atas belakang seperti ini. Jadi setelannya ada di belakang atas ini ya teman-teman, untuk melepaskan drifter dari drawbarnya itu. Karena ini sisi kanan sudah saya lepas karet hoodnya, maka tinggal saya buka saja. Saya buka dengan kunci M6, kunci L M6. Oke, sudah kendor. Jika sudah kendor, langsung saya lepaskan dari ya, ini dia teman-teman. Ini adalah bagian untuk minyak, untuk minyak hidrolisnya atau oilnya. Ketika ini sudah terpasang, untuk penambahan minyak itu ada di bagian ujung atas ini ya. Ini untuk mengisi atau refill minyaknya. Jadi posisi pemindahan itu di bagian tuas yang ini, satu atau penuh. Ini untuk menaikkan sprocket. Ya, ini untuk menaikkan sprocket. Sedangkan untuk menurunkan sprocket ini dengan menekan tengah. Nah, teman-teman bisa lihat ini lubang ini akan bergeser lah. Untuk mengganti inner kabel itu kita harus memposisikan pada posisi netral ya, pada posisi netral. Atau ini saya buka saja karena besok juga akan kita ganti kabel hidrolisnya. Itu ketika mengganti kabel hidrolis, maka ini bagian ini ada 3 baut ini harus kita lepas, dan juga nanti penutup minyaknya ini akan kita lepas. Oke, ini saya lepas sekalian supaya nanti kelihatan bagian untuk stopper inner kabelnya. Satu lagi bagian atas belakang. Oke. Nah, posisi inner kabel itu ada di cekungan yang warna merah ini ya. Warna merah, teman-teman bisa lihat ketika ini saya tekan satu penuh, dia akan naik. Ini saya tekan penuh, maka dia akan menambahkan atau menaikkan sprocket. Tapi ketika saya tekan setengah, maka dia akan turun. Nah, ini kita posisikan netral dulu. Kalau sudah, posisi inner kabel ada di sini. Jadi kita gunakan inner kabel, diusahakan menggunakan inner kabel yang baru ya teman-teman, supaya ujungnya ini tidak rusak. Jadi untuk inner kabel yang baru, kemudian kita beri minyak pelumas. Terus karena posisinya itu nanti ketika masuk, jadi masuk dari sisi dalam, terus dia akan keluar dan lewat bagian belakang atas ini ya. Jadi untuk memasukkan inner kabel itu kita bisa memberikan tekanan supaya sedikit nekuk, sedikit sedikit melengkung. Kurang lebih seperti ini. Ini tinggal kita masukkan, tapi pada saat memasukkan ya harus dipaskan seperti ini. Kita
Setelah masuk, ya, dia akan keluar lewat sisi atas, arahnya ke belakang. Karena ini bagian kiri, jadi bagian kanan, maaf, bagian kanan untuk pemindah RD belakang, maka perlu menggunakan inner kabel yang panjang, teman-teman. Oke, ini sambil kita paskan bagian ujungnya. Jadi pada saat mengganti inner kabel, mengganti maupun melepas, sebenarnya tidak perlu melepas ini ya, tidak perlu melepas. Ini adalah untuk pelindung kabel hidraulis yang menuju ke minyak ini, ke kaliper minyak ini. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini untuk menaikkan sprocket ya, kita tekan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Sedangkan untuk menurunkan sprocket tinggal kita tekan setengahnya saja ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sekian, teman-teman, karena malam ini saya masih menunggu kabel hidrolisnya, jadi belum sekalian saya berikan tutorialnya untuk pemasangan kabel hidrolis drifter SRAM ABAC ini. Mungkin 2 atau 3 hari ke depan ketika barangnya sudah sampai, akan saya berikan juga cara memasang hidrolis dan mengganti kabel hidrolis pada drifter SRAM ABAC ini. Demikian, teman-teman, informasi pada malam hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa dukung channel Sarangpit dengan cara like, komen, dan subscribe channel kami untuk selalu bisa memberikan informasi-informasi menarik tentang sepeda dan dunia bersepeda. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat video lain seputar sepeda dan dunia bersepeda di channel YouTube Sarangpit. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Dan like video-videonya jika kamu suka. Terima kasih.